Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Anatia, salah satu guru di SD Negeri Bete Condong 1, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 2, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404112904. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Bete Condong 1 pada kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semua tidak? Masuk. Pancasila, akulah pendukungmu. Ada kesepakatan kelas dulu. Pertama, saat ibu menerangkan materi, kalian harus mendengarkan dan mengamati ya. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bab 2. Asmaul Husna. Ingat-ingat dulu ya. Kalian semua pernah meminta maaf atau memaafkan orang lain? Pernah? Belum? Pernah tidak? Pernah. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian minta maaf atau memaafkan orang lain? Hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Alhamdulillah ya. Kalau kita misalkan punya kesalahan sama orang lain, hati kita menjadi, ketika minta maaf, hati kita menjadi tenang. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, yang pertama, melalui kegiatan analisis film pendek dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian maaf, pentingnya memaafkan, dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tapi Kak, bukan kamu yang salah. Tadi Allah lebih suka kepada orang yang mau maaf. Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian amati dari film pendek tersebut? Ada yang mau mengutarakan? Meida, apa Mei? Anak muslim selalu memaafkan kesalahan teman. Betul. Kak, di kelas ini ada 2 orang teman yang bertengkar hebat karena salah paham. Nah, sehingga mereka saling diam dan tidak saling menyapa, sehingga kelas menjadi tidak nyaman ya. Kalau ada yang bermusuhan pasti tidak nyaman. Lalu kita sebagai temannya, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menasihati mereka agar saling memaafkan. Kita bisa menasihati mereka agar saling memaafkan. Betul, Karin. Ada lagi yang lain? Bunga? Oke, kita bisa menasehatinya agar tetap rukun dan damai. Betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya dulu dong. Nah, alhamdulillah, maaf itu menunjukkan
kerendahan hati. Karena orang yang rela memaafkan dan meminta maaf berarti dia hatinya sudah luluh, rendah hati, tidak sombong. Nah, ibu bagi 4 kelompok. Yang pertama ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ibu ada lembar kerja. Nih, ibu bagikan dulu. Nomor 1, petunjuk kegiatannya. 1, bacalah skenario yang diberikan. 2, bentuk kelompok 5 orang. Sudah ada ya kelompoknya. 3, tentukan peran masing-masing anggota. 4, lakukan permainan peran sebagai skenario. Diskusikan bareng-bareng. Ya. Yuk, Arika, Naura, diskusikan dulu. Bikin dialognya dulu. Ya. Nih. Yang lain misinya diisi ya. Dialognya nanti ditulis, nanti dihafalkannya Gibran ya. Ya, Meida, Raipan. Ditulis dulu dialognya mau kayak gimana, hafalkan. Skenario-nya seperti itu, hafalkan, nanti bermain peran di depan ya. Siap ya semuanya ya. Yo, Adlan, Taisa, Bunga, ditulis dulu dialognya. Kalau sudah ada yang beres, ada yang mau duluan tampil ke depan? Kelompok siapa? Kelompok 1 siap? Yuk, kita akan menyaksikan penampilan role playing kelompok 1. Kayak kelompok 1. Kelompok 1 itu skenario-nya apa? Seorang teman tidak sengaja menginjak buku temannya sehingga kotor lalu minta maaf. Yuk, yuk. Ya, boleh dimulai. Yuk, kisah yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Yuk. Ya, buku siapa ini? Aku tidak sengaja menginjaknya sampai kotor. Buku mana? Aku baru saja menginjaknya di dalamnya. Astagfirullah, ini bukumu Alika. Maaf ya, aku benar-benar tidak sengaja menginjak bukumu. Tidak apa-apa, Kakak. Tapi lain kali kamu harus lebih hati-hati agar tidak orang lain. Ya, kamu benar. Sekali lagi aku minta maaf ya, biar aku bantu bersihkan bukumu. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Naura. Terima kasih, Naura. Aku memaafkanmu. Lain kali kamu harus berhati-hati. Terima kasih Arika sudah memaafkanmu. Lain kali aku akan berhati-hati ke depannya. Hebat tangan. Udah. Terima kasih. Nah, itu penampilan dari kelompok 1. Ada Naura yang tidak sengaja menginjak buku Arika, dan Naura itu secara itu ya secara apa? Langsung minta maaf ya, minta maaf sama Arika. Itu tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Yuk. Ada Okta sama Neng Alia ya. Ayo ke depan. Ini skenarionya tentang seorang anak mengejek temannya, kemudian menyesal dan meminta maaf.
lihatnya ke depan, baliknya. Nah, ke teman-teman. Yuk, mulai. Oke, terima kasih untuk Okta dan Alia. Walaupun suaranya imut-imut ya, nanti harus lebih keras suaranya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang penampilan kelompok 3. Ya, siapa yang mau ke depan? Ya, skenarionya adalah 2 teman berselisih saat bermain, lalu berdamai setelah dinasehati. Ini Hasna, yang ini Sarah, yang ini bu gurunya ya. Yang keras suaranya. Sudah tahu cara meminta maaf yang baik? Sudah tahu ya caranya? Coba Ibu tanya. Tadi meminta maafnya dengan tulus tidak? Tulus ya. Terus kenapa hal penting meminta maaf? Mengapa sih penting meminta maaf? Kenapa? Supaya hidup tenang dan damai. Terus? Kenapa? Menghapuskan rasa bersalah orang lain. Jadi orang lain tenang, udah dimaafin sama kalian ya. Terus ada lagi? Menjaga tali persaudaraan. Kalian melihat teman-teman yang saling bermaafan, apa perasaan kalian? Senang, lega ya, melihat teman damai, bersaudara, berteman dengan baik, tidak musuhan. Hati kita menjadi senang. Ayo dikumpulkan LKPD sudah diisikan ya. Oke, terima kasih. Misinya. Yuk, bacakan saja. Dibacakan saja. Ini ya. Ya. Pertanyaannya dulu. Mencari tahu memaafkan dan mengapa itu penting. Ya. Terus jawabannya? Sebagai muslim, kita harus saling memaafkan karena Allah suka hamba yang memaafkan. Belumnya. Tadi kalian sudah kan menyimak materi tentang maaf dan memaafkan, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan memaafkan? Ibu tanya dulu sebelum kuis. Apa yang dimaksud dengan memaafkan? Menghilangkan rasa dendam. Menghilangkan rasa dendam. Terus? Tidak menyisakan amarah. Terus? Apa lagi? Mempererat. Oh, itu mah hikmahnya, manfaat. Kalau memaafkan itu adalah menghapus marah, dendam ya kepada orang lain. Dan meminta maaf itu buktinya adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kalau kita misalkan hidup tidak rukun, tidak pernah salah, nggak mungkin. Orang pasti pernah salah, tidak pernah meminta maaf dan cuek sama orang lain. Kalau walaupun kita punya salah, hidup kita tidak akan tenang, tidak akan damai ya. Dan kehidupan kita akan terus berselisih, tidak akan tentram. Siap. Kelompok mana dulu nih? Siapa dulu? Satu dulu atau mau yang lain dulu boleh?
Jangan satu terus, dua dulu deh. Yuk, kelompok dua siapa yang mau maju? Nanti kalian tunjukin ini, nanti jawabannya kalian tunjukin lagi gitu ya. Yuk, ke depan Davi. Davi memilih soal nomor berapa? Nomor 2, sok tekan nomor 2. Nah, di situ ada pertanyaan, apa arti memaafkan? Jawabannya lo A, B, C atau D? B. Betul. Tepuk tangan untuk Davi. Sudah, alhamdulillah. Sok, duduk lagi. Silakan. Kelompok siapa sekarang? Siapa kelompok berikutnya? Kelompok 4 dulu deh. Yuk, siapa yang mau ke depan? Bunga. Yuk Bunga, ayo. Bunga mau pilih nomor? Nomor 3 aja. Nomor 3. Coba tekan Bunga nomor 3. Ya, pertanyaannya, mengapa memaafkan itu penting? Jawaban Bunga? Yang no, A, B, C atau D? D. Coba kita lihat. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4, untuk Bunga. Berikutnya, kelompok 3 aja deh. Yuk, 3. Siapa? Repan. Yuk, Repan ke depan. Repan mau nomor berapa, Van? Nomor 1. Tekan nomor 1. Nah, pertanyaannya jangan mahali, ya. Mengatakan saya minta maaf, saya menyesal sudah berbuat salah adalah contoh cara meminta maaf dengan santun. Menurutmu itu cara yang benar atau salah? Tekan jawaban yang Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang Ibu ada lembar evaluasi. Ya, diisi ya. Masing-masing diisi. Ya. Ya, jangan lupa namanya. Namanya jangan lupa ya. Diisi, Ibu kasih waktu 5 menit. Jangan lupa diberi nama. Oke, setelah kita belajar tentang bab 3 hidup sehat, hidup damai dengan saling memaafkan. Apa kesimpulan yang dapat kalian kemukakan dari pembelajaran ini? Yuk, ada yang bisa? Apa kesimpulannya? Adlan. Oke, meminta maaf. Apa Adlan? Ya, meminta maaf menunjukkan keberanian dan kejujuran. Jadi orang yang meminta maaf itu orang yang berani dan kesatria, jujur. Terus ada lagi? Ada lagi yang menurutmu lebih sulit minta maaf apa memaafkan? Minta maaf, lebih sulit minta maaf. Mengapa? Ada yang bisa jelasin? Devina? Mengakui kesalahan dan Oh, karena dengan meminta maaf kita harus berani mengakui kesalahan dan apa Devina? Merasa malu. Kalian kalau minta maaf suka malu nggak? Suka ada rasa, aduh aku malu mau minta maaf. Aduh aku nggak berani. Berarti orang yang mau meminta maaf dia adalah orang yang berani. Untuk minggu depan kita akan belajar di bab 4 tentang hukum halal dan haram. Ya.
Sampai berjumpa lagi. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk baca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.